Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi akuntansi dan tugas pokok fungsi sistem informasi akuntansi dalam organisasi. Kenalkan, nama saya Harisma Desti Prameswari dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Perkenalkan, nama saya Nina Melani dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munibi dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Azhar Susanto, ada 6. Yang satu, perangkat keras atau hardware. Hardware mempunyai 4 bagian. A. Bagian input atau input device. Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. B. Bagian pengolahan utama dan memori. Yang pertama, CPU, Central Processing Unit, yang terdiri dari komponen-komponen seperti prosesor, memori, motherboard, hard disk, floppy disk, dan CD-ROM. C. Bagian output atau output device. Peralatan output merupakan peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi dari pengolahan data. D. Bagian komunikasi. Peralatan komunikasi adalah peralatan-peralatan yang digunakan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik. 2. Perangkat lunak atau software. Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis. A. Sistem software, ada operating system, interpreter, dan compiler. Dan 4. Application software. 3. Ada manusia atau brainware. Brainware atau sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dari komponen sistem informasi dan dalam dunia bisnis yang dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Yang keempat, prosedur. Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. 5. Ada basis data atau database. Database merupakan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau di dalam komputer. 6. Teknologi jaringan komunikasi atau communication network technology. Telekomunikasi atau komunikasi data dapat didefinisikan sebagai penggunaan media elektronik atau cahaya untuk memindahkan data atau informasi dari suatu lokasi ke satu atau beberapa lokasi lainnya yang berbeda. Saya akan melanjutkan komponen SIAT menurut Jogianto. Yang pertama, blok masukan atau input blok. Masukan adalah data yang masuk ke dalam sistem akuntansi beserta media dan metode yang digunakan untuk memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Masukan terdiri atas transaksi, pernyataan, permintaan, perintah, dan pesan. Contohnya, dalam sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan penjualan per jenis produk, baik transaksi penjualan dalam daftar penjualan merupakan masukan. Tanggal transaksi jenis, produk, kuantitas, harga jual satuan, nama pelanggan, atau merupakan masukan yang dimasukkan ke dalam sistem akuntansi guna menghasilkan informasi penjualan per jenis produk. Misalnya, medianya berupa formulir faktur penjualan yang mempunyai format atau aturan tertentu untuk mengisinya. Yang kedua, blok model atau model blok. Model blok terdiri dari logiko-mathematical model yang mengolah masukan data yang disimpan dengan
berbagai macam cara untuk dapat memproduksi hasil yang dikehendaki atau keluaran, dan menjawab atas pertanyaan atau dapat meringkas atau menggabungkan data menjadi laporan yang ringkas. Contohnya, pengolahan data, pendapatan, dan biaya supaya menghasilkan laporan laba rugi memerlukan logika matematikal model sederhana seperti laba sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Yang ketiga, blok keluaran atau output blok. Produk dari sistem informasi adalah output yang berupa informasi bermutu dan dokumen dibutuhkan untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakai informasi, baik pemakai informasi internal maupun eksternal. Keluaran sistem akuntansi dapat berupa faktur, surat order pembelian, laporan pelaksanaan anggaran, pesan, perintah, serta hasil pengambilan keputusan. Yang keempat, blok teknologi atau teknologi blok. Teknologi merupakan alat penunjang sistem informasi akuntansi. Teknologi dapat menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan data keluaran seperti mengendalikan seluruh sistem. Dalam sistem akuntansi berbasis komputer, teknologi digolongkan menjadi 3 komponen, yaitu komponen penyimpanan data eksternal, telekomunikasi, dan perangkat lunak atau software. Yang kelima, blok basis data. Blok ini merupakan tempat penyimpanan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Basis data dibedakan menjadi 2, secara fisik dan secara logis. Secara basis data fisik adalah melalui media penyimpanan data seperti disket, pita magnetik, kaset, dan lainnya. Basis data logis adalah bagaimana struktur penyimpanan data sehingga menjamin ketepatan, ketelitian, dan relevansi penyajian informasi untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Yang keenam, blok pengendalian atau control block. Seluruh sistem informasi yang terkait harus mendapat perlindungan dari bencana, ancaman seperti kebakaran, kecurangan, penggelapan, ketidakefisienan, sabotase, dan kemungkinan buruk lainnya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengendalikan sistem informasi adalah: yang pertama, penggunaan sistem pengolahan catatan. Yang kedua, penerapan pengendalian akuntansi. Yang ketiga, pengembangan rancangan produk. Yang ketiga, pengembangan rancangan induk sistem informasi. Yang keempat, pembuatan rencana darurat. Yang kelima, penerapan prosedur pemilihan karyawan. Yang keenam, pembuatan dokumentasi lengkap dengan sistem. Saya akan melanjutkan komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama, manusia adalah pelaku yang menjalankan sistem. Yang kedua, transaksi merupakan objek dari sistem informasi akuntansi sebagai masukan, lalu diproses sehingga menghasilkan informasi. Yang ketiga, prosedur adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan transaksi atau kegiatan perusahaan. Yang keempat, dokumen yaitu berupa formulir yang digunakan sebagai sarana pencatatan pada saat transaksi. Dan yang terakhir, yang kelima, peralatan adalah suatu alat untuk sarana yang digunakan dalam melakukan pencatatan pada sistem informasi yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas pokok sistem informasi akuntansi di dalam organisasi. Organisasi tergantung pada sistem informasi untuk mempertahankan kemampuan kompetisi. Informasi pada dasarnya adalah sumber daya, seperti halnya pabrik dan peralatan. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi
mengidentifikasikan, mengumpulkan, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu badan usaha pada beragam orang. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah dan menjadi informasi. Saya akan melanjutkan fungsi sistem informasi akuntansi dalam organisasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Contohnya, sistem informasi akuntansi dapat memonitor mesin sehingga operator akan diberitahukan sesegera mungkin ketika kinerja berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Ini membantu menjaga kualitas produk, mengurangi limbah, dan pengurangan biaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Contohnya, informasi yang tepat untuk membuat pendekatan manufaktur menjadi memungkinkan. Karena pendekatan itu membutuhkan informasi yang konstan, akurat, dan terbaru mengenai persediaan bahan baku dan lokasi mereka. Yang ketiga, berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Contohnya, akuntan publik menggunakan sistem informasi mereka untuk berbagi praktik terbaik dan untuk mendukung komunikasi antar kantor. Karyawan dapat mencari database perusahaan untuk mengidentifikasi ahli untuk memberikan bantuan klien tertentu. Dengan demikian, keahlian internasional kantor akuntan publik dapat tersedia untuk klien lokal. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Contohnya, memungkinkan pelanggan untuk secara langsung mengakses persediaan dan sistem entry pesanan, penjualan dan biaya pemasaran, sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Yang kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. Sistem informasi akuntansi dengan struktur pengendalian internal yang tepat dapat membantu melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bencana. Saya akan melanjutkan dari fungsi SIAT, yaitu ada 3. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses dan menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Ya, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.